Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun yang terbang ke arah Tiantian Shanhai, tiba-tiba menabrak langit dan menatap 6 pria dan 3 wanita di bawah, dengan niat membunuh yang tersembunyi di mata bintangnya. Dia belajar dari gambar ingatan wanita yang ingin membunuhnya ketika dia pertama kali memasuki tanah rahasia Tiantian, dan 9 orang di bawah ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk membunuhnya oleh Qigong. Wosh! Puci! Tan Yun mengorbankan Hong Meng Slaying Divine Sword, melesat dengan kecepatan tinggi, dan membunuh 9 orang. Sebelum 9 orang itu bisa bereaksi, mereka dibunuh oleh Tan Yun. Menyingkirkan rampasan, Tan Yun terus terbang menuju Laut Menelan Dewa. Waktu berlalu, 35 tahun kemudian, Tan Yun terbang jauh-jauh, dan akhirnya mencapai pegunungan di tepi laut dari Menelan Dewa. Dalam perjalanan, Tan Yun bertemu dengan beberapa anak keluarga yang berpengalaman, karena anak-anak ini tidak dikirim oleh Qigong untuk membunuhnya, jadi dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Wosh! Tan Yun mendarat di atas Xiong Feng yang sangat agung, dan dia mengerutkan kening, merasakan kesadaran menyelimutinya. Siapa yang datang? Ucap Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, ketika dia melihat orang terbang dari dinasti Qing, penampilannya yang acuh tak acuh dipenuhi oleh senyuman. Xiao Zhang, kamu akhirnya di sini, aku khawatir, aku pikir kamu mengalami kecelakaan, ucap Yu Yunxi. Dengan suara alam, Yu Yunxi yang mengenakan gaun putih dan mengalahkan salju, terbang keluar dari langit dan mendarat di depan Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan sedikit nostalgia. Seseorang mengalami kecelakaan, tapi itu bukan aku, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Kapan kamu datang? Ucap Tan Yun. Aku tiba di sini 15 tahun yang lalu. Yu Yunxi tersenyum sangat menawan. Oke, karena kamu baik-baik saja, kalau begitu mari kita mundur bersama, ucap Yu Yunxi. Oke. Tan Yun tersenyum, memegang pedang dan membuka gua seluas 100 kaki persegi di tebing. Setelah Tan Yun mengorbankan Aula Fang Sheng di dalam gua, dia membuat ilusi di pintu masuk gua, sehingga orang lain tidak akan bisa melihat pintu masuk gua. Yu Yunxi dan Tan Yun memasuki Aula Fang Sheng, dan ketika mereka sampai di lantai 2, dia memandang Tan Yun dengan cemas, kamu harus dipromosikan ke alam suci leluhur, jika tidak, setelah 5.000 tahun, tidak akan ada seorang pun setelah pengalaman berakhir yang bisa mengalahkan Qigong dalam proses perjodohan, ucap Yu Yunxi. Jangan khawatir, ucap Tan Yun mengangguk berat, lalu melangkah ke ruang pelatihan nomor 1, duduk bersila, dan mulai mundur ke merasakan penghalang lapisan pertama dari alam suci leluhur. Dan Yu Yunxi yang berada di tingkat ketiga dari alam suci leluhur, memasuki ruang pelatihan nomor 2 dan juga memilih untuk mundur untuk berlatih. Waktu seperti panah, dan 4.000 tahun telah berlalu di luar. Di lembah indah yang menelan langit, Yu Yunyi meneriaki lebih dari 4.000 anak keluarga di depannya. Sampah, semuanya sampah. Setelah 1.000 tahun lagi, pengalaman itu akan berakhir, dan sekarang Anda bahkan tidak menemukan Xiao Zhang dan Yu Yunxi. Banyak hal yang tidak berguna, ucap Yu Yunyi. Menghadapi penghinaan Yu Yunyi, anak-anak keluarga itu menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Saudari San Huang, tenanglah sekarang, Yusan berkata, Tiantian sangat besar, itu normal bahwa kita belum menemukan mereka berdua untuk saat ini, sekarang, kita menunggu keuntungan tak terduga, ucap Yusan. Mendengar ini, Yu Yunyi menganggukkan kepalanya, itu satu-satunya cara, ucap Yu Yunyi. Setelah itu, Yu Yunyi, Yusan dan yang lainnya mengendarai Shenzhou ke makam Dewa Menelan di bagian terdalam dari tanah rahasia. 20 tahun kemudian, semua orang tiba di pintu masuk makam Dewa Menelan Surga dan disergap di antara pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya. Pada saat yang sama, di tepi laut Dewa Menelan, angin tiba-tiba melonjak, dan sekelompok awan hitam, seperti sungai yang runtuh, berkumpul di atas Xiong Feng tempat Tan Yun berada. Hanya dengan bernapas, langit di atas Xiong Feng tempat Tan Yun berada ditelan oleh awan gelap yang luas. Akhirnya menyentuh lapisan pertama penghalang alam suci leluhur, ucap Tan Yun. Di tengah tawa yang bergulir, Tan Yun memimpin terbang keluar dari gua, berubah menjadi sinar ungu dan menembak ke langit di atas wilayah Laut Menelan.
Pada saat itu, dia melepaskan kesadaran yang sebanding dengan tingkat pertama alam Tao, menyelimuti kekosongan ke segala arah, memeriksa untuk melihat apakah ada orang di sekitar. Wosh! Yu Yunxi yang sangat cantik, menari dengan sutra biru, dan terbang keluar dari gua, menatap Tan Yun, dan berseru, "Hati-hati, aku akan menunggumu di sini," ucap Yu Yunxi. Oke, Tan Yun mengandung suara kegembiraan, itu datang dari langit. Boom, setelah beberapa saat, Yu Yunxi melihat satu demi satu bencana yang sangat mengerikan, jatuh dari awan gelap yang bergulir, menghancurkan kehampaan dan menelan Tan Yun di atas laut. Segera, kolom air naik dari laut ke langit. Mata Yu Yunxi khawatir, dan samar-samar terlihat bahwa setelah Tan Yun diledakkan ke laut, dia berdiri di laut lagi, dan tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki yang sangat besar. Pada saat yang sama, 3 kaisar agung di dinasti leluhur benua timur yang jauh, dinasti leluhur benua Bei, dan dinasti leluhur Nanzu terkejut, dan adegan kesengsaraan Tan Yun muncul di benak mereka. Hanya saja gambar pemandangan ini sangat kabur, dan mereka hanya bisa samar-samar melihat Protos kuno abadi melintasi laut. 3 kaisar agung memerintahkan mobilisasi para dewa dan menuju ke wilayah dewa benua barat. Huyan Zhang, Master Sekte dari Sekte Kebahagiaan Ilahi juga memanggil Sekte Menengah dan Tinggi, dan mengirim puluhan ribu senior eksekutif, memimpin jutaan murid, dan meninggalkan Sekte dengan cara yang perkasa, mencari keberadaan Protos kuno abadi. Dalam sekejap mata, 1,5 tahun telah berlalu. Di langit yang padat, awan gelap di langit di atas laut ilahi menelan menghilang. Pada saat ini, Tan Yun yang tingginya 30.000 meter, dipenuhi memar, dan 60% dari daging dan darah di tubuhnya telah jatuh dan menghilang. Dia terengah-engah dan duduk di laut, melemparkan sumber cahaya, dan tubuhnya pulih seperti sebelumnya. Dia menyapu laut dan duduk bersila di pantai, merasakan perubahan di tubuhnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin leluhur-leluhur Hongmeng di kolam Tan Yun dengan cepat bergabung menjadi janin suci leluhur Hongmeng. Segera setelah itu, ketika jiwa Kaisar Hongmeng dalam pikirannya diturunkan ke jiwa leluhur Hongmeng, rambut putihnya menari sangat cepat, dan aura tirani dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan dalam jutaan li diisi retakan gelap. Rasanya sangat kuat, ucap Tan Yun berdiri dan merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bersemangat, dengan kultivasi tingkat 1 tingkat suci leluhur saya, itu sudah cukup untuk membunuh kultivator tingkat 4 Tao, ucap Tan Yun. Tan Yun sangat percaya diri, di antara anak-anak yang berpartisipasi dalam pengalaman menelan makam para dewa, tidak ada lawannya. Bahkan jika semua orang naik bersama, dia dapat dengan mudah membunuh. Bas, kekosongan itu seperti riak air, dan tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut. Ketika dia berubah menjadi ketinggian normal, dia mengenakan jubah putih. Selamat, ucap Yu Yunxi mendarat di sebelah Tan Yun sambil tersenyum. Setelah Tan Yun tersenyum, dia membuang senyumnya, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Yunxi, Qigong adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam Tao, dan kekuatanku saat ini jauh dari lawannya. Kecuali aku menemukan bagian bawah dari latihan yang saya latih di makam para dewa, kita tidak boleh terlambat, kita segera pergi mencari latihan dan berlatih lagi, ucap Tan Yun. Yu Yunxi mengangguk berat, oke. Yu Yunxi baru saja mengorbankan yang terbaik artefak leluhur Senzu, Tan Yun mengorbankan Fang Sheng Hall. Yunxi, kecepatan penerbangan saya lebih cepat dari Senzu Anda, untuk menghemat waktu, Anda memasuki Fang Sheng Hall, saya akan membawa Anda terbang, ucap Tan Yun. Ah, mau masuk lagi, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, aku sudah cukup di dalam, ucap Yu Yunxi. Apa yang harus aku lakukan, ucap Tan Yun mengerutkan kening. Jantung Yu Yunxi berdetak lebih cepat, dan dia mengulurkan tangan gioknya, biarkan aku terbang bersamamu, ucap Yu Yunxi. Ini, Tan Yun terkejut. Apa kau tidak pernah menyentuh tanganku, ucap Yu Yunxi berpura-pura acuh, tapi kenyataannya jantungnya berdebar kencang, ayo pergi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bertanggung jawab, ucap Yu Yunxi. Uhuk-uhuk, Tan Yun mengerutkan hidungnya, mengulurkan tangan dan meraih tangan batu giok Yu Yunxi, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju makam dewa menelan surga. 36 tahun kemudian.
Tan Yun mengambil Yu Yunxi dan berhenti terbang dari lautan awan yang luas menurut peta di slip batu giok, lebih mudah untuk turun ke pegunungan Tuntian. Di tengah pegunungan Tuntian yang sangat megah adalah pintu masuk ke makam Dewa Surga. Tan Yun melihat ke bawah, melihat melalui lapisan awan, dan menemukan sebuah monumen besar setinggi 1.000.000 kaki di antara pegunungan yang menutupi langit dan matahari. Di monumen itu terukir naga terbang dan burung phoenix menari, dan 2 baris karakter raksasa berdiri. Menelan makam para dewa, melahap makhluk hidup, dan melahap kehidupan. Yu Yunxi sedikit melepaskan diri darinya. Tangan giok Tan Yun memegangnya, rasa malu muncul di pipinya, dan dia dengan cepat kembali normal, dan menjelaskan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa ada semacam kekuatan menelan di makam dewa menelan surga, sebaliknya, nomornya kematian para murid yang telah memasukinya sejak zaman kuno tidak terhitung jumlahnya, sehingga disebut makam dewa menelan surga, ucap Yu Yunxi. Oh begitu, Tan Yun berkata, ayo pergi, mari masuk dan melihat-lihat, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi tersenyum ringan, lalu menukik seperti pendamping Tan Yun yang abadi dan mendarat di bawah monumen raksasa. Di kaki gunung di belakang monumen adalah pintu masuk ke makam dewa surga. Pintu masuk melingkar, dengan diameter 1.000.000 kaki, tampak seperti jurang gelap gulita dari ketinggian. Ketika Tan Yun dan Yu Yunxi sedang berjalan menuju pintu masuk, tiba-tiba, suara penghinaan yang akrab dan kasar terdengar, pelacur, dan seorang budak anjing, berhentilah untuk putri ini, ucap suara itu. Hati Tan Yun penuh amarah, dan Yu Yunxi dan berbalik berkeliling dan melihat sekeliling, dia melihat Yu Yunyi dan Yu San, saudara perempuan dan laki-laki, dengan total 4.000 anggota, muncul di depan matanya. Dalam satu tarikan napas, 4.000 anggota keluarga menyebar dan mengepung Tan Yun dan Yu Yunxi. Yu Yunyi dan Yu San melewati pengepungan dan berdiri 100 kaki di depan Tan Yun, dia dengan marah menunjuk Tan Yun, dan mengutuk, lebih dari 30.000 tahun yang lalu, kamu bajingan berani mengolok-olok putri ini, dan hari ini putri ini merobekmu. Dan kau pelacur, Yu Yunyi menatap Yu Yunxi dan mencibir, kamu menamparkan wajahku, maka aku akan menanggalkan pakaianmu hari ini dan mempermalukanmu sampai mati, ucap Yu Yunyi. Mendengar ini, Yu Yunxi tidak marah, tetapi bibirnya terbuka ringan, dan dia berkata dengan ringan, idiot, ucap Yu Yunxi. Kamu berani berbicara keras ketika kamu akan mati, ucap Yu Yunyi mengatakan sesuatu dan tiba-tiba memikirkan sesuatu di sini, dan terkikik. Oh ya, putri ketujuh, kamu hanya tahu bahwa ibumu dibunuh oleh ibuku, tetapi kamu pasti tidak tahu bagaimana ibumu meninggalkan. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku saudara perempuanmu, akan memberitahu Anda, ucap Yu Yunyi. Mendengar itu, Yu Yunxi yang tidak marah pada kata-kata jahat pihak lain, gemetar hebat pada saat ini, dan memikirkan mata indah ibunya dipenuhi air mata. Putri ketujuh, kamu dengarkan dengan jelas, Yu Yunyi tersenyum dan berkata, pada awalnya, ibumu dipukuli sampai mati oleh ibuku dengan cambuk, ucap Yu Yunyi. Yu Yunxi menangis, menatapnya dengan mata merah dan berkata, meskipun ibumu hanya gadis pelayan ibuku memperlakukan ibumu seperti saudara perempuan, tetapi ibumu begitu kejam pada ibuku, ucap Yu Yunxi. Baik seperti binatang, diam untukku, teriak Yu San. Yunxi, jangan menangis, Tan Yun menepuk bahu harum Yu Yunxi dengan lembut dan menghibur, aku berjanji, cepat atau lambat, pelayan murahan siapa yang mengkhianati ibumu akan dibunuh, membawa itu padamu dan biarkan kamu mengeksekusinya sendiri, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi menyeka air matanya dan menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih. Aku sangat marah, ucap Yu San mendengar Tan Yun berkata bahwa ibunya adalah pelayan murahan. Dia tersipu karena marah, dan meraung pada anak-anak di belakangnya, apa yang masih kamu lakukan? Beri aku mayatnya, ucap Yu San. Baik pangeran kelima, ucap 4.000 anggota keluarga segera menerima perintah, dan mereka semua mengorbankan senjata magis untuk membunuh Tan Yun. Semua orang tidak memperhatikan Tan Yun yang berada di tingkat pertama dari alam suci leluhur. Yunxi, kamu mundur, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia mengeluarkan pedang pembantaian Hongmeng, memegang pedang, dan melakukan langkah ilahi Hongmeng satu demi satu, seperti hantu, melewati kerumunan dengan kecepatan tinggi. Mengapa kecepatannya begitu cepat? Tidak, dia sangat kuat. Dalam teriakan histeris horor,
Tan Yun meluncurkan pembantaian kejam pada musuh. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, darah berceceran dan mengambil nyawa. Dalam 3 napas, dia membunuh semua orang. Tentara hancur, dan lebih dari 500 orang terbunuh atau terluka. Saudari San Huang, Xiao Zhang ini terlalu kuat, ayo kabur, ucap Yusan. Mata Yusan ketakutan dan wajahnya pucat. Dia meraih Yu Yunyi yang ketakutan, terbang ke udara, dan terbang menuju langit utara. Bang bang bang, dengan tabrakan yang cepat dan tumpul, itu adalah pedang di tangan Tan Yun, terbanting ke langit di tengah-tengah kelompok musuh, membuat lusinan musuh terpisah. Tidak, Yusan berteriak, Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong tangan kanan Yusan yang memegang Yu Yunyi. Menghadapi kematian, Yusan melupakan rasa sakitnya, mencengkeram pergelangan tangan yang patah dengan tangan kirinya, dan melarikan diri bersama Yu Yunyi dari kehampaan. Pada saat ini, lebih dari 3.000 anggota keluarga di kehampaan di bawah, membalikkan hati mereka, dan bersiap untuk mengepung untuk menyelamatkan keduanya, dan mulai menyerang Yu Yunxi. Apakah kamu masih berpikir putri ini mudah diganggu, ucap Yu Yunxi. Mata Yu Yunxi yang berlinang air mata terasa dingin, dan kekuatan hitam leluhur kematian meledak dari tubuh lembut Miao Man. Dia membalik tangan batu gioknya, dan pedang suci dari artefak Tao kualitas tertinggi dengan atribut kematian berubah menjadi itu. Alkitab kematian, ucap Yu Yunxi. Rambut Yu Yunxi berkibar, lengan gioknya tiba-tiba melambai, dan semburan sinar pedang hitam yang panjangnya ratusan ribu meter menyapu ribuan pasukan dan melahap ratusan anak klan yang pertama kali datang kepadanya. Tidak, ratusan anggota keluarga hancur berkeping-keping, tanpa meninggalkan tulang. Adegan ini mengejutkan anak-anak dari keluarga yang telah menyerang Yu Yunxi, tetapi tidak menyangka bahwa putri ketujuh yang lemah yang dikabarkan akan sangat menakutkan. Tapi panahnya ada di tali, dan mereka tidak punya pilihan selain menembak, dan semua orang yang tidak punya jalan kembali meraung dan menyerang Yu Yunxi. Tiba-tiba, sinar cahaya dari harta magis merobek kekosongan dan menyerang Yu Yunxi. Apakah kamu membutuhkan bantuanku, ucap Tan Yun. Yu Yunxi memikirkan suara Tan Yun di benaknya, dan dia berkata, tidak perlu, ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, Yu Yunxi seperti dewa kematian, cahaya mekar dari kekosongan di sekelilingnya. Boom! Langit runtuh satu demi satu, dan di gua raksasa ruang angkasa yang gelap gulita, ribuan anggota keluarga ditelan oleh cahaya pedang hitam pekat yang sangat tirani dan berubah menjadi badai berdarah. Dari sekitar 2.000 murid yang tersisa, beberapa dari mereka berhenti melawan dan terbang ke tanah satu demi satu, menatap Yu Yunxi, dan terus bersujud. Putri ketujuh, selamatkan hidupku. Putri ketujuh, tolong jangan bunuh kami. Menghadapi ratusan anggota keluarga yang memohon belas kasihan, mata Yu Yunxi menunjukkan jejak tak tertahankan. Pada saat ini, suara Tan Yun datang, Yunxi, bersikap baik kepada musuh adalah kejam terhadap dirimu sendiri, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam, masih memegang pedangnya dan membunuh anak-anak keluarga yang berlutut. Ratusan murid dan murid lain yang berlutut melarikan diri. Pada saat ini, Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk mengejar Yu Yunyi dan Yusan. Tan Yun berguling di udara dan muncul di depan mereka berdua. Dengan putaran pergelangan tangannya, tirai pedang menyelimuti mereka berdua seperti kilat. Tidak, jangan bunuh pangeran ini. Dalam teriakan menyayat hati dari dua bersaudara itu, darah mengalir dan tunggul mereka terbang bersama. Tan Yun memotong tangan dan kaki mereka tanpa ampun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kedua kekuatan leluhur masing-masing menembus ke dalam alis keduanya, memenjarakan kolam spiritual keduanya. Keduanya menyemprotkan darah dan jatuh ke pegunungan. Dua orang yang tidak terbunuh dan kehilangan kedua tangan dan kakinya, mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Sekelompok orang yang membantu dan melecehkanku, tidak ada yang bisa hidup, ucap Tan Yun mengeluarkan raungan panjang, memegang pedang suci yang berkedip-kedip dari langit beberapa kali, dan kemudian menyusul musuh, menembus kepala musuh, dan janin jiwanya hancur. Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yunxi membunuh musuh yang mencoba melarikan diri. Beberapa saat kemudian, kecuali Yu Yunyi dan Yusan, tidak satu pun dari 4.000 anggota keluarga yang selamat. Tan Yun memberi isyarat, cincin leluhur dan harta sihir yang tersebar di tanah naik ke udara, berubah menjadi semburan, dan menelan ke cincin leluhur.
Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yunxi terbang ke pegunungan dan muncul di depan Yu Yunyi dan Yusan. Wow, Yu Yunyi yang kehilangan anggota tubuhnya, memandang Yu Yunxi dan menangis. Saudari Qi Huang, saya salah, saya benar-benar tahu saya salah, tolong jangan bunuh saya oke, ucap Yu Yunyi. Iya, putri ketujuh, ucap Yusan gemetar ketakutan, matanya penuh kerinduan yang mendalam untuk hidup, dan memohon belas kasihan, putri ketujuh, aku tahu aku harus dikutuk, tetapi bagaimanapun juga, kita berdua anak dari ayah kaisar. Saudari putri ketujuh, maafkan kami demi ayahmu. Aku bersumpah, selama kamu memaafkanku, aku tidak akan menyusahkanmu lagi mulai sekarang oke, ucap Yusan. Yu Yunyi bergema dengan ekspresi panik, saudari putri ketujuh, aku bersumpah, selama kamu memaafkanku, mulai sekarang, kita akan menjadi saudara perempuan yang baik, ucap Yu Yunyi. Mendengar ini, Yu Yunxi berkata dengan dingin, ibumu, dia dulu hanya budak kakekku. Tapi budak ini secara brutal membunuh ibuku. Dan kamu selalu ingin membunuhku dalam mimpimu sejak kamu masih muda, tapi sekarang kamu memintaku untuk mengampunimu, kamu terlalu naif, ucap Yu Yunqi. Setelah itu, sebuah pedang menembus kepala Yu Yunyi, dia mati di tempat, dan jiwanya hancur. Pelacur, dasar pelacur sialan, ambil kembali kehidupan saudara perempuan ketigaku, ucap Yusan. Mata Yusan benar-benar terbelah, dan dia berhenti mengemis ketika dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Aku tidak berani menjadi perempuan jalang, Yu Yunxi menatap Yusan dengan dingin, hanya ibumu yang pantas disebut jalang. Yusan, biarkan aku memberitahumu, jika aku membunuhmu dan adikmu hari ini, aku pasti akan membunuh pangeran di masa depan, dan akhirnya, biarkan ibumu mati kesakitan, ucap Yu Yunxi. Mata Yusan melotot, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Tan Yun menendang mulutnya dengan gigi penuh. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan seutas kekuatan leluhur menembus ke tenggorokan Yusan, dan dia tidak bisa lagi berbicara. Yunxi, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia segera agar tidak ketahuan, ucap Tan Yun. Yusan menatap Tan Yun dengan mata merah, jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati ribuan kali. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dengan ayunan pedangnya, darah memercik kemana-mana, memenggal kepala Yusan. Mata Yusan terbuka, wajah Yusan kesakitan, dan dia terus berguling-guling di atas rumput. Uci, dalam sekejap, Yusan berhenti berguling dan mati kehabisan nafas, tapi Yu Yunxi menusukkan pedangnya ke tengkoraknya. Setelah Yu Yunxi mengeluarkan pedang suci, Tan Yun dengan cepat menyingkirkan cincin leluhur Yusan dan Yu Yunyi. Zixin, bakar untukku, ucap Tan Yun. Dengan pikiran Tan Yun dalam pikiran, api Hongmeng peringkat Tao keluar dari telapak tangan kanannya dan berubah menjadi api mengerikan. Setelah dengan cepat melewati mayat, itu mengebor ke tangan kanan Tan Yun lagi. Di tanah, ribuan mayat telah dibakar menjadi ketiadaan. Segera, setelah Tan Yun dan Yu Yunxi menyingkirkan pedang ilahi, mereka terbang ke pintu masuk makam dewa menelan surga. Ketika keduanya terbang turun puluhan juta kaki secara vertikal, mereka mencapai tanah. Tan Yun melihat ke atas, tetapi di depannya ada makam kuno yang masing-masing tingginya ratusan ribu kaki, seperti gunung yang berdiri di istana bawah tanah. Tan Yun melepaskan kesadarannya secara ekstrim, tetapi dia tidak menyentuh bagian terdalam dari istana bawah tanah. Melalui indera ilahi, Tan Yun menemukan bahwa ada puluhan juta makam kuno di istana bawah tanah yang telah disegel selama puluhan ribu tahun. Kesedihan yang tidak disembunyikan mengikis hatinya, dan dia tahu itu berarti puluhan juta orang leluhur dimakamkan di sini. Yu Yunxi melihat tatapan sedih Tan Yun di matanya dan menghiburnya melalui transmisi suara, aku tahu kamu sedih, tapi ini akhirnya, kamu hanya bisa berlatih keras dan membalas dendam klanmu di masa depan, ucap Yu Yunxi. Baiklah, Tan Yun menghela nafas dan berkata, ayo, masuk dan lihat, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi melambat dan secara bertahap masuk lebih dalam ke pemakaman istana bawah tanah. Setelah 3 hari penuh, Tan Yun dan keduanya mencapai bagian yang terdalam dari pemakaman istana bawah tanah, yang menarik perhatian Tan Yun adalah pemandangan yang sangat indah. Tapi di dinding terdalam kuburan, ada pintu masuk ke makam kuno yang besar. Di pintu masuk berdiri sebuah tablet batu dengan 2 baris tulisan tertulis di atasnya.
Kata-kata di tablet batu adalah bahasa etnis Protoss kuno abadi. Yu Yunxi berkata melalui transmisi suara, Tan Yun, meskipun saya tidak tahu tulisan klan Anda, tetapi saya mendengar dari orang lain bahwa kata-kata yang tertulis di sana adalah, "Jika Anda bukan klan saya, jangan masuk ke makam kuno," ucap Yu Yunxi. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Tidak, itu salah, karakternya memang terukir di atasnya, L. Masuk, ayo masuk," ucap Tan Yun. "Oke," Yu Yunxi berkata, "jika saya tidak salah menebak, seseorang pasti telah masuk," ucap Yu Yunxi. "Tidak peduli siapa mereka." Mata Tan Yun tegas, "Tidak peduli siapa itu, tidak boleh menyentuh peninggalan keluargaku," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki pintu masuk makam kuno raksasa, dan setelah terbang di koridor selama 1 jam dengan kewaspadaan penuh, tiba-tiba sinar cahaya datang dari depan, menerangi koridor. Setelah keduanya terbang di sepanjang cahaya untuk sementara waktu, mereka terbang keluar dari koridor, dan bagian depan tiba-tiba cerah, dan ruang dalam makam kuno mencapai radius 80.000 sen. Dan di langit di atas makam kuno dalam radius 80.000 keabadian, ada sesuatu yang memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Karena pancaran warna-warninya luar biasa menyilaukan, Tan Yun tidak bisa melihat apa itu pancaran warna-warni. Pada saat ini, suara menyakitkan datang dari telinganya. Tan Yun menoleh ke samping, melihat bahwa wajah Yu Yunxi yang menakjubkan telah menjadi pucat, dan segera berkata, "Yunxi, ada apa denganmu?" ucap Yu Yunxi. Yu Yunxi mengguncang di Shou, dengan ekspresi menyakitkan, berkata, "Tan Yun, cahaya warna-warni itu memiliki kemampuan untuk melahap jiwa orang. Saya tidak memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuh saya, jadi saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun tertegun, dan dia merasa kasihan padanya. Dengan kata lain, cahaya warna-warni itu hanyalah pemandangan yang indah, tidak lebih. "Kalau begitu kamu masuk ke Aula Fangsheng," ucap Tan Yun buru-buru meninggalkan Aula Fangsheng. "Yah, lebih berhati-hatilah," ucap Yu Yunxi buru-buru memasuki Aula Fangsheng. Tan Yun meletakkan aula di belakang telinga kanannya, naik ke langit, dan dengan hati-hati memanjat ke cahaya warna-warni. "Tidak, aku tidak tahan lagi. Aku juga tidak tahan, cepat kembali, kalau tidak, kita akan terhempas." Ketika Tan Yun naik ke 300.000 kaki, terdengar suara di sinar warna-warni yang menyakitkan dan menakutkan datang dari cahaya warna-warni di atas. Tan Yun melepaskan kesadarannya dan diam-diam menjulur ke atas, dan menemukan lebih dari 2.800 pria dan wanita muda, mengenakan baju besi, dengan wajah pucat, dan 7 lubang berdarah dalam cahaya warna-warni. "Tidak, kami berhasil mendaki begitu tinggi, dan kami semakin dekat dan dekat dengan sumber cahaya warna-warni, sayang sekali jika menyerah. Kamu tidak memaksa, aku bersikeras." Ketika pemuda itu mendaki kurang dari 60.000 kaki lagi, dia mengeluarkan teriakan yang menusuk, dan tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke bawah. Ketika tubuh melewati Tan Yun menemukan bahwa jiwa leluhur dan janin leluhurnya semuanya dimusnahkan di kolam roh. "Tidak, kita tidak bisa naik lagi, ayo mundur." "Iya, kita masih belum berpikir untuk membawa bayi Protoss kuno abadi ke sini. Kalau tidak kita harus bergegas untuk membantu Master Qi menemukan dan membunuh Xiao Zhang." "Tidak salah, selama kita membunuh Xiao Zhang, kita akan diberi hadiah, dan dalam perjalanan untuk membunuh Xiao Zhang, kita juga dapat menemukan harta langka lainnya, yang lebih baik daripada mati di sini." 2.800 orang ingin terbang ke kehampaan di bawah. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh datang dari kehampaan di bawah. "Jika kamu ingin membunuhku, mengapa repot-repot melihat-lihat?" ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.